Mungkin di sini ada guru mata pelajaran matematika, terus KIK ya? Coding, terus ada guru PKN, matematika, dari ULP, terus busana. Jadi karena sekolahnya kita yang kita tahu sekarang, sekolahnya kita itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, sudah harus berdiferensiasi. Jadi menurut saya siswa kita itu harus tahu gaya belajar apa saja yang dia miliki, seperti itu. Kadang bapak ibu, ibu-ibu, maaf, tidak ada bapak-bapak. Anak-anak itu kan sebenarnya ada tiga yang kita tahu, ada tiga gaya belajar: auditori, visual, dan kinestetik. Terkadang kalau misalnya kita di dalam kelas ada beberapa siswa yang udah bosan kalau kita cuma pakai metode ceramah seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi ya, oke, kegiatan kita ini aktivitas yaitu asesmen menggunakan aplikasi, terus refleksi, terus nanti ada konseptual, nanti terakhir aplikasi. Jadi ibu-ibu, saya sudah mengirimkan di HP ibu-ibu, bisa dilihat. Sudah saya kirimkan ya? Sudah. Boleh ibu-ibu akses. Oh, saya kirimkan ke ibu Nisa. Ini sudah ya? Sudah. Yang sudah boleh diakses? Sudah. Boleh pilih untuk yang pertama ini gaya belajar. Ya. Jadi sebenarnya
diakses. Sebenarnya mau saya berikan ke ibu-ibu supaya kira-kira ibu karir yang saat ini ibu ibu tekuni, yang ibu jalani sekarang itu kira-kira sudah betul dengan potensi karir ibu atau tidak. Atau modul mungkin bisa kita terapkan yang kalau misalnya di dalam satu kelas itu ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik, jadi kita bisa padukan semua 3 gaya belajar ini supaya bisa anak-anak merata seperti itu. Terus selanjutnya saat memulai pembelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Kalau orang-orang visual, strategi pembelajarannya yaitu menggunakan gambar, konsep, video, infografik, dan ajak murid membuat catatan warna-warni, meme atau sketsa seperti itu. Kalau gaya belajar auditori, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ya, betul ya? Jadi dia bisa sedang berdiskusi mendengarkan penjelasan. Jadi ini orang-orang auditori biasanya itu orang-orang yang mendengar yang baik, tapi bukan berarti visual dan kinestetik bukan mendengar yang baik, tapi terus mudah mendengar informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Biasa ada anak kita mau marah, mereka belajar sambil dengar lagu kita mau marah, tapi gimana ya? Hanya saja kalau misalnya mungkin kita bisa bilang secara baik-baik. Kalau misalnya dalam kelas itu tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh ribut karena mungkin ada temannya. Ya orang visual biasanya itu maunya tenang, seperti itu. Nah sedangkan dia auditori maunya adalah strategi pembelajaran yang efektif menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara itu bisa. Terus lagu edukatif. Selanjutnya dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Jadi dia review kembali apa yang dia. Terus dia belajar kinestetik. Kalau ibu Viko bacakan, bisa lihat ya? Bisa. Ya. Oke. Gaya belajar kinestetik itu yang pertama belajar lebih efektif dengan menyeluruh gerakan atau melakukan secara langsung. Yang kedua, suka praktik, eksperimen atau aktivitas fisik. Yang ketiga, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Yang keempat, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi pembelajaran yang efektif digunakan yaitu pertama, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Kemudian bisa sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Terima kasih Tika. Jadi ibu ada satu kasus yang terjadi di kelas saya. Ada anak yang dia itu orangnya, ya, ada anak yang gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi kalau misalnya kita memberikan metode ceramah, dia tuh udah bosan. Ada seperti itu ya Bu? Ada yang pernah dapat? Terus kalau misalnya dia orangnya kinestetik, visual juga seperti itu. Apa yang bisa setelah saya konseling dia, ternyata saya bisa menarik kesimpulan kalau dia itu kinestetik dan memang hasilnya kinestetik. Anaknya itu suka project, praktik langsung. Jadi kalau kita pakai materi ceramah atau kita cuma pengalaman kita tuh kadang tidak masuk. Nah, sedangkan itu mereka harus ikuti. Tapi saya sudah kasih pemahaman kalau mereka memang tetap harus mengikuti. Hanya saja kalau misalnya dia kinestetik, dia lebih suka project langsung, praktik langsung. Apalagi kalau LPP kan dia sukanya museum katanya, ke tempat-tempat wisata, langsung lihat praktik langsung. Atau dia kita kasih tugas. Kalau dikasih tugas, dia lebih mau mengerjakan. Karena orang-orang kinestetik seperti itu, dia lebih suka project. Kalau saya kayak contoh, kalau saya sekarang cuma dikasih buku saja, itu mereka menyampaikan ke kita, saya bosan, cuma mencatat, tapi kita bisa kasih project. Mungkin dalam bentuk mapping mungkin atau bentuk tugas. Kalau sekarang kalau matematika saya pernah lihat bikin apa itu ya, menjual tapi pakai
Kita semua guru. Jadi memang ada mungkin beberapa kalau misalnya sebenarnya bagusnya ada asesmen, harusnya kalau misalnya bisa diakses supaya kita tahu sendiri kira-kira potensi yang kita sekarang ini sesuai tidak dengan pekerjaan yang kita. Seperti itu. Jadi sosial ini guru kata konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Jadi ya bertemu dengan yang sering bertemu dengan orang lain. Gitu. Yang kelima, interpresi, pemimpin, persuasif, pengusaha, politikus, ya akuntan, seperti itu asli sebenarnya. Hanya saja, oke, politikus manajer, bendahara di kita, bendahara. Jadi yang keenam, konvensional, terstruktur, teliti. Nih, akuntan ya, administrasi, sekretaris. Jadi dengan menggunakan tes karis inklusi ini murid dapat mengetahui tipe kepribadian karir dan dapat mengarahkan ke jalur karir yang sesuai dengan minat dan karakteristik yang dia miliki. Seperti itu. Jadi ibu-ibu ada lagi satu. Boleh ibu buka kembali link yang tadi. Tetapi ada ibu buka bukan yang 3 derajat, karena ada 3 potensi karir, 3 derajat sama. Ya. Jadi kira-kira nanti boleh ibu tuliskan di sini. Apa nih? Boleh diisi. Ya, nanti hasilnya baru ditulis di sini. Ya, tes di situ nanti. Ya, potensi karir ya. Bukan kan? Kecerdasan majemuk. Karena kalau yang habis itu dia nggak bisa diakses. Tes kemampuan. Tes kemampuan. Tes kemampuan. Oh ya, yang tadi dibuka linknya, terus ada tes kemampuan. Karena
itu Sepertinya sepertinya dia. Kalau interpersonal. Jadi berkomunikasi secara verbal dengan baik, tampil dalam komunikasi non verbal, melihat situasi dan perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Biasa seperti itu ya. Sudah bisa saya lanjut ke jurus berikutnya? Oke. Boleh? Jadi selain kenali potensi, hari ini saya akan membagikan praktik baik tentang jurus keempat, yaitu jaga konsistensi. Jadi ini Ibu mungkin bisa dibaca sebentar ya Ibu? Sebentar ya? Aku mau asli lebih sudah berapa? Satu lagi. Intrapersonal. Itu orang yang sama dengan Ibu Lini. Oke. Boleh ya? Boleh. Jaga konsistensi. Jadi kita sebagai guru mampu mengembangkan kebiasaan karakter positif kepada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Jadi kebiasaan-kebiasaan dari siswa kita. Kalau kita kembali ke pelatihan, kita bacakan ini dulu untuk peserta. Jadi boleh Viola dibacakan ini. Selamat datang di lomba bambu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Ediplo akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Seperti itu ya. Oke. Nanti kita sudah siap ya, untuk mengikuti. Oke. Sekarang kita main buka kepala tangan. Boleh dicoba dulu punya. Ada di sini. Jadi boleh berpasangan.
suami satu kali deh. Nggak tahu yang sekiri. Suaminya Tapi kalau sudah 2-3 kali ya boleh gitu. nggak boleh. Satu kali saja. Jadi kalau belakang satu kali, tapi kalau sudah 2 kali 3 kali dia mau saya. Jadi seperti itu contoh. Satu kali saja. Mengapa dia bereaksi seperti itu? Karena adanya Paksaan. paksaan. Terus apa ada punya pengalaman semua? Kita ini Saya. Gimana ibunya? Jawabannya Bu? Sama suaminya.
bekerja sama. Ada Bu Ibu yang kalau misalnya memang dia penurut, tapi karena dia tidak bisa bekerja sama dengan baik dalam grup teman sebaik seperti itu, dia tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa mandiri. Kalau misalnya kita terlalu menginginkan anak yang seperti itu. Ini bagaimana kebiasaan terbentuk? 7. Pilih syarat membuatkan kebiasaan itu jelas kelihatan. Terus keinginannya mereka. Setelah itu kemudahan apa yang mereka akan dapatkan. Setelah itu memberikan reward atau ganjaran yang mereka lakukan. Jadi bagaimana kebiasaan terbentuk? Jadi bagaimana
yang sekarang sudah apa namanya harus anak-anak lakukan. Yang pertama bangun pagi, terus rajin belajar, makan sehat bergizi, taat beribadah, tidur cepat, rajin olahraga, dan membaca sampai senangnya pun ada. Ya, tidur lebih cepat, konsisten. Mungkin kalau misalnya ada insomnia, bertahap ya Bu Nisa? Bertahap ya kalau untuk menghilangkan insomnia? Tidur cepat. Oh iya, insomnia. Jadi mungkin diturun-turunkan kayak jam 3. Biasanya jam 3 sampai jam 9. Jadi ya, kita harus membiasakan ini 7 kebiasaan anak hebat, dan ini sudah kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Ikhlas ya, ikhlas supaya mereka mengingat ini. Rajin belajar, makan sehat dan bergizi seperti MPG yang ini itu menteri pendidikan gara-gara terus nih 7 kebiasaan sampai ada senangnya kan? Ya. Jadi terus tuh bangun pagi, terus rajin belajar, makan sehat, tidur cepat, taat beribadah, rajin olahraga, membaca makanya menurutnya kita kalau jam 12 itu sudah harus selesai pembelajaran atau kegiatan-kegiatan apa yang dibiasakan supaya lebih konsisten. Oke, yang terakhir Ibu, ini ada apa namanya? Boleh dikerjakan. Boleh nanti dikumpulkan saja Oke, jadi bagaimana Bapak Ibu membuat kebiasaan tidur? Coba Ibu ceritakan riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang dengan 7 hari ke depan. Jam-jam tidur Ibu saja. Jam-jam tidur saja. Jam tidur dan bangun tidur. Jadi 7 hari ke belakang jam tidurnya Ibu berapa? Jam berapa? Terus 7 hari berikutnya. Boleh? Kita ada juga sudah ya? Oke, boleh Ibu kita Oke, baik. Oke, baik. Riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Baik. Yang paling saya ingat itu sehari tadi malam, yaitu adalah sehari yang lalu. Saya tidur jam 1.00 dan bangun di jam 5 pagi. Di 2 hari yang lalunya sampai 7 hari yang lalu saya tidur dengan rutin, itu tidur cepat jam 9 sudah tidur dan bangun di jam 5 pagi. Apa yang menyebabkan tidur telat? Apa yang menyebabkan Tidur telat? sedangkan kalau saya tidur telat yang menyebabkan itu terlalu banyak main HP, terutama